Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segenap puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengkaruniakan petunjuk-Nya, agar kita memeluk agama Islam. Tidak mungkin kita akan memperoleh petunjuk, seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan petunjuk-Nya kepada kita. Sholawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa cahaya petunjuk, juga atas seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya, yang merupakan bintang menuju jalan kebenaran. Selain dikenal sebagai Syahrul Siyam, Syahrul Sabar, Syahrul Quran dan Syahrul Jihad, Ramadan juga dikenal sebagai Syahrul Taubah. Ramadan bulan taubat, sebab Ramadan memang momentum yang tepat untuk bertaubat. Sebaik-baik taubat adalah taubat yang segera, tanpa menunggu dan menunda-nunda. Maka terkumpullah dua keutamaan jika kita bertaubat saat ini, keutamaan karena Ramadannya dan keutamaan karena menyegerakan taubat. Wasari'u ila magfirati mir rabbikum, artinya, dan bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu. Quran Surat Ali Imran, ayat 133. Allah gembira saat hambanya bertaubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru kita dengan ayat di atas untuk menyegerakan taubat. Juga dalam ayat lainnya, Ya ayyuhalladzina amanu, tubu ilallahi taubatan nasuhan, artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Quran Surat At-Tahrim, ayat 8. Allah menyeru hambanya untuk bersegera bertaubat, karena Dia menghendaki hambanya mendapatkan ampunan dan surga. Wallahu yad'u ilal jannati wal magfirati bi'idnihi, artinya, dan Allah menyeru kalian kepada surga dan ampunan dengan izinnya. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 221. Allah sangat sayang kepada hambanya. Dibukakan pintu taubat, diserunya kita menuju ampunan dan surganya. Allah sangat gembira saat hambanya bertaubat. Kegembiraan Allah bahkan lebih besar daripada seorang musafir, yang menemukan kembali untanya setelah hilang di gurun Sahara, berikut segala perbekalan yang ada padanya. Allahu asaddu farohan, bi taubati abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum, kana ala rohilatihi bi ardin palatin, pangkolatat minhu, wa ana alaiha to'amuhu, wa sarobuhu, pa'aisa min rohilatihi pabaena, huwa kadalika idahuwa, biha ko'imatan indahu, fa'ahoda bihi tomiha, summa kola min sidatil parohi Allahumma anta abdi wa anna rabbuka, amin sidatil parohi, artinya, sungguh Allah lebih gembira dengan taubat hambanya ketika ia bertaubat kepadanya daripada seseorang yang menunggang untanya di tengah gurun Sahara yang sangat tandus. Lalu unta itu terlepas membawa lari bekal makanan dan minumannya. Ia putus harapan untuk mendapatkannya kembali. Kemudian dia menghampiri sebatang pohon, lalu berbaring di bawah keteduhannya karena telah putus asa mendapatkan unta tunggangannya tersebut. Ketika dia dalam keadaan demikian, tiba-tiba ia mendapati untanya telah berdiri di hadapannya. Lalu segera ia menarik tali kekang unta itu sambil berucap dalam keadaan sangat gembira, Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Dia salah mengucapkan karena sangat gembira. Hadis riwayat Muslim. Apapun dosa kita, bertaubatlah. Ada dua titik ekstrim bagi orang yang berdosa. Ekstrim pertama adalah, mereka yang merasa dosanya terlalu besar, hingga putus asa dari ampunan Allah. Maka, ia pun tidak kunjung bertaubat, karena kekhawatiran taubatnya tidak diterima. Ekstrim kedua adalah, mereka yang merasa dosa-dosanya mudah terhapus. Merasa dosa-dosanya hanya dosa kecil, sehingga membuatnya berlarut-larut dalam dosa demi dosa. Kalaupun bertaubat, ia hanya melakukan taubat sambal. Sekarang berhenti, besok kembali mengulangi. Tak pernah sungguh-sungguh melakukan taubat nasuha. Untuk ekstrim pertama, lihatlah bagaimana seorang yang telah membunuh 99 nyawa. Saat ia bertanya kepada seorang ahli ibadah, apakah ada kesempatan bertaubat, ternyata dijawab tidak bisa. Lalu ia pun dibunuh sebagai orang ke-100 yang mati di tangannya. Niatnya bertaubat tidak berhenti. Ketika bertemu seorang alim, ia pun mengajukan pertanyaan serupa. Oleh sang alim ini dijawab kalau dosanya bisa diampuni. Dan sebagai upaya taubat nasuha, ia dianjurkan hijrah ke suatu daerah yang kondusif bagi taubatnya. Di tengah perjalanan, ia meninggal.
Hingga berdebatlah malaikat rahmat dan malaikat azab, orang ini menjadi urusan siapa. Lalu datanglah malaikat lain yang diutus Allah untuk menyelesaikan perselisihan itu. Ukurlah jarak kedua tempat tersebut. Mana yang jaraknya lebih dekat, apakah tempat maksiat atau tempat hijrahnya, maka ia yang berhak atas orang ini. Ketika diukur jaraknya, ternyata ia lebih dekat ke tujuan hijrah. Hingga ruhnya pun menjadi urusan malaikat rahmat. Dalam riwayat lain disebutkan, Allah memendekkan jarak laki-laki itu dengan tujuan hijrah. Contoh lain dialami oleh seorang wanita dari Juhanah. Ia mengaku telah berzina dan kini ia hamil. Wanita itu bertaubat dan meminta ditegakkan hudud, rajam atasnya. Rasulullah menyuruh wanita itu kembali untuk menjaga kandungannya sampai bayinya lahir. Setelah berselang beberapa lama dan bayinya telah lahir, wanita itu datang lagi meminta dirajam. Akhirnya ia dirajam. Rasulullah mensalatkan jenazahnya. "Ya Rasulullah, engkau mensalatinya padahal ia telah berbuat zina." Tanya Umar bin Khattab meminta penjelasan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lakot tabat taubatan, lau kusimat baena sab'ina, min ahlil madinati, lawasi atum, wahal wajata taubatan, Abdullah min anjadat binafsihalloha ta'ala." Artinya, sungguh dia telah bertaubat. Seandainya taubatnya dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, taubat itu pasti mencukupinya. Apakah kamu menjumpai seseorang yang lebih utama daripada seorang yang mengorbankan dirinya untuk Allah Ta'ala? Hadis riwayat Muslim. Karenanya, apapun dosa kita, kita segera bertaubat. Kita perbanyak membaca istighfar. Pembagian dosa. Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin menyebutkan, sifat-sifat pembangkit dosa, yang kemudian diringkas oleh Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin. Menurut beliau, sifat pembangkit dosa dibagi menjadi 4. 1. Sifat rububiyah, ketuhanan. Dari sini muncul takabur, membanggakan diri, mencintai pujian dan sanjungan, mencari popularitas, dan lain sebagainya. Ini termasuk dosa-dosa yang merusak, sekalipun banyak orang yang melalaikannya dan menganggap bukan dosa. 2. Sifat syaitaniyah, kesetanan. Dari sini muncul kedengkian, kesewenang-wenangan, menipu, berdusta, makar, kemunafikan, menyuruh pada kerusakan, dan lain-lain. 3. Sifat-sifat bahamiyah, kebinatangan. Dari sini muncul kejahatan, memenuhi nafsu perut dan syahwat kemaluan, zina, homoseks, mencuri, dan lain-lain. 4. Sifat sabuyah, kebuasan. Dari sini muncul amarah, dengki, menyerang orang lain, membunuh, merampas harta, dan lain-lain. Di antara 4 sifat itu, penjenjangannya bermula dari bahamiyah. Bahamiyah yang dominan lalu diikuti oleh sabuyah, kemudian syaitaniyah dan rububiyah. Dari keempat jenis itu, menurut sasarannya, dosa dibagi menjadi 2, yakni dosa yang berkaitan dengan hak Allah, dan dosa yang berkaitan dengan hak sesama manusia. Dosa yang berkaitan dengan hak Allah, ada yang diampuni dan ada yang tidak diampuni. Yang tidak diampuni adalah dosa syirik, sementara dosa yang lain akan diampuni oleh Allah, jika Dia menghendaki. Sedangkan dosa kepada sesama manusia, akan diampuni oleh Allah jika hak itu telah dihalalkan, atau ditegakkan qisas atasnya di akhirat nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, kezaliman itu ada 3, kezaliman yang Allah tidak meninggalkannya, kezaliman yang mendapat ampunan, dan kezaliman yang tidak mendapat ampunan. Kezaliman yang tidak mendapat ampunan adalah syirik, maka Allah takkan mengampuninya. Kezaliman yang mendapat ampunan adalah kezaliman antara hamba kepada Rabb-Nya. Sedangkan kezaliman yang tidak akan ditinggalkan, dibiarkan Allah adalah kezaliman antar manusia, maka Allah akan memberi kohas sebagian atas sebagian lainnya. Hadis riwayat Tayalisi, Hasan. Yang paling umum, biasanya dosa dibagi menjadi 2, dosa besar dan dosa kecil. Jika kita telusuri hadits, dosa besar yang biasa disebutkan adalah syirik, sihir, riba, makan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh wanita mukminah yang baik sebagai pezina. 7 jenis dosa besar ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sedangkan dalam riwayat Imam Bukhari yang lain, disebutkan durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar, sedangkan dalam riwayat Imam Muslim yang lain disebutkan pula perkataan atau kesaksian palsu.
Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin menyebutkan, pendapat Abu Talib Al-Maki yang merinci dosa besar menjadi 17 jenis. 4 jenis di hati, syirik, fasik, putus asa dari rahmat Allah, dan merasa aman dari tipu dayanya. 4 jenis di lisan, kesaksian palsu, menuduh wanita mukminah, sumpah palsu, dan sihir. 3 di perut, minum khamr, memakan harta yatim, dan riba. 2 di kemaluan, zina dan homoseks. 1 di kaki, lari dari medan perang. Dan 1 di seluruh badan, durhaka pada orang tua. Imam Az-Zahabi menulis kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Dalam kitab itu dijelaskan ada 70 dosa besar. Jangan remehkan dosa kecil. Seringkali kita terjebak pada sikap meremehkan dosa kecil. Saat kita gibah, bercanda yang sudah masuk kategori rafats porno, bahkan bergaul dengan lawan jenis yang tidak islami, kita beralasan, itu kan dosa kecil, tidak apa-apa. Padahal orang yang meremehkan dosa, ia tidak sadar sedang berhadapan dengan siapa. Siapakah yang ia maksiati? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar dan maha keras azabnya. Juga, tidak ada dosa kecil jika dilakukan terus-menerus. La sogirotin ma'al asrori, artinya, tidak ada dosa kecil selagi terus dikerjakan. Hadis Rishad Dailami, ibarat sebuah bintik noda, dosa kecil pun akan mengotori hati. Semakin banyak dosa semakin banyak pula noda di hati. Innal mu'minina ida'at naba, kesnat nuktatun, saudaun fi kolbihi, pain tabawana cuastakfaros sukila kolbuhu, pain jada, zadat, artinya. Sesungguhnya, apabila seorang mukmin berbuat dosa, maka muncul bintik hitam dalam kalbunya. Kemudian jika ia bertaubat, meninggalkan dosa dan memohon ampun, maka hatinya bersih. Dan jika dosa-dosanya bertambah, bintik hitam itu pun bertambah. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad, Hasan. Mari taubat sebelum terlambat. Marilah kita sambut seruan Allah untuk bertaubat sebelum terlambat. Kini Allah menganugerahkan momentum yang luar biasa kepada kita untuk menjalani taubatan nasuha. Ramadan yang sangat kondusif, dengan amal solih dan minim pengaruh negatif dibandingkan bulan lainnya, adalah kesempatan berharga yang belum tentu datang lagi kepada kita. Bukankah kita tidak pernah bisa menjamin bahwa kita akan tetap hidup sampai Ramadan berikutnya, jika kita menunda taubat saat ini? Lihatlah betapa banyak orang yang Ramadan lalu masih ada, kini sudah tiada. Marilah kita sambut seruan Allah, untuk bertaubat sebelum kita terlambat. Dan bukankah pintu taubat akan ditutup saat kita mengalami sakaratul maut? Innallaha yaqbalu taubatal abdi, malam yugorgir, artinya. Sesungguhnya Allah menerima taubat hamba selagi ia belum sekarat. Hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad, Tabrani, Ibnu Hibban, Hasan. Innallaha azza wa jalla, yabsutu yadahu bil laili, liyatuba musi'un nahari, wa yabsutu yadahu bin nahari, liyatuba musi'ul laili, hatta tatlu as-samsu, min magribiha, artinya. Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di malam hari, agar orang yang bermaksiat di siang hari bertaubat, dan Allah membentangkan tangannya di siang hari agar orang yang berbuat maksiat di malam hari bertaubat. Demikian itu tetap terjadi, sampai matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Muslim. Syarat taubat. Imam An-Nawawi dalam Riyadus Shalihin memaparkan, syarat bertaubat secara singkat dalam 3 langkah. Pertama, berhenti dari dosa yang dilakukan. Kedua, menyesali dosa yang telah dilakukan. Dan ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi dosa itu. Ini jika bertaubat terhadap dosa yang berkaitan dengan hak Allah. Sedangkan jika dosa berkaitan dengan hak manusia, maka syarat taubat ditambah 1 lagi, yaitu membebaskan diri dari hak manusia tersebut. Pembebasan ini, tentu dengan penghalalan dari yang terzalimi atau mendapat keikhlasan darinya. Maka orang yang minum khamr dalam kesendirian misalnya, untuk bertaubat cukup ia berhenti minum khamr, menyesalinya, dan tidak mengulanginya. Namun jika seseorang mencuri harta orang lain, selain 3 langkah tersebut, ia harus mendapat maaf dari orang yang dicuri, dengan mengembalikan hartanya atau mendapatkan kehalalan darinya. Semoga Ramadan yang juga dinamakan Syahrut Taubah ini, kita manfaatkan bersama sebagai momentum taubatan nasuha. Dan karenanya Allah menganugerahkan ampunan dan surganya kepada kita, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, billahi fisabil haq, fastabikul khairat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.